Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bunga majemuk. Jadi sederhananya, untuk bunga majemuk ini adalah jenis bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok awal dan juga bunga yang sudah terakumulasikan pada periode-periode sebelumnya. Nah, untuk mencari bunga majemuk bisa kita gunakan cara MN sama dengan MO dikali 1 plus P dipangkatkan dengan waktu. Nah, MN ini adalah nilai akhir dari bunga majemuknya. MO ini adalah pinjaman awal atau saldo awal ya, atau tabungan awal. P-nya adalah suku bunga dan waktunya adalah untuk periode waktu tertentu. Sebagai contoh kita coba bahas soal nomor 1. Sebuah modal sebesar 2 juta. Oke, 2 juta ini kan adalah modal, berarti adalah MO-nya. Kemudian disimpan di bank dengan bunga majemuk 14% per tahun. Oke, ini adalah persentasenya. Waktunya kita lihat di soal ini kan per tahun, dan yang ditanyakan adalah 2 tahun. Berarti waktunya adalah 2. Karena sudah sama-sama tahun, maka tidak perlu dirubah lagi. Nah, berarti bisa kita cari ya. Masukkan untuk saldo awalnya kita punya di angka 2 juta. Kemudian persentasenya 1 plus, nah ini 14%. Jangan lupa, untuk mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal, persen itu kan artinya per 100. Berarti lihat nolnya ada 2. Jadi geser komanya ke kiri 2 langkah ya. 1, 2. Berarti dapat 0,14. Nah, untuk periode waktunya tadi sudah sama-sama tahun. Berarti langsung kita masukkan angka 2-nya ya. Jadi waktunya adalah 2 tahun. Nah, cara menghitungnya kita hitung dalam kurungnya dulu. Berarti 1 ditambah 0,14 kita punya 1,14. Kemudian jika sudah baru dipangkatkan 2. Kita punya 1,2996. Nah, terakhir tinggal dikalikan dengan 2 juta. Kita punya 2.599.200. Nah, ini adalah modal setelah 2 tahun. Untuk nomor 2, ini pun sama ya. Modal awalnya adalah di angka 5 juta. Kemudian dikali 1 plus persentasenya 5%. Ini juga sama. 5% itu kan berarti 5 per 100. Ada nolnya 2 angka ya. Berarti geser komanya ke kiri 2 langkah juga. 1, 2, baru kasih koma. Nah, jadi dapat 0,05. Waktunya kita cek. Ini satuannya sudah sama-sama tahun. Berarti bisa langsung dimasukkan saja pangkatnya itu 4. Berarti kita punya 5 juta. Kemudian dikalikan dengan, ingat ya, dalam kurung kita jumlahkan dulu. Berarti 1 ditambah 0,05 dapat 1,05. Baru dipangkatkan dengan 4. Nah, berarti kita punya untuk hasil pangkat 4-nya adalah 1,21550625. Nah, untuk hasil perkaliannya tinggal kita gunakan alat bantunya. Kita punya di angka 6.077.531,25. Oke, untuk yang nomor 3. Jadi konsepnya gini, yang terpenting ketika satuan waktunya sudah sama, maka tidak usah dirubah. Jadi mau sama-sama tahun, mau sama-sama bulan, atau sama-sama semester dan lainnya ya, selama satuan waktunya dengan suku bunganya sama, itu tidak usah dirubah. Namun kalau satuannya berbeda, seperti contoh nomor 3. Kan kalau kita lihat di nomor 3 ini modalnya sudah ada ya di angka 4 juta. Nah, tetapi untuk persentasenya di sini adalah 36% per tahun. Sedangkan yang diminta adalah ukuran bulan. Maka solusinya bagaimana? Periode waktunya kita samakan dulu. Jadi yang 36% per tahun harus kita samakan seperti yang diminta. Karena yang diminta adalah bulan, maka kita rubah ke bulan dulu. Ingat, 1 tahun itu kan adalah 12 bulan ya. Berarti 36 kita bagi 12, kita dapat
3%. Nah, satuannya sekarang kita punya per bulan. Nah, 3% ini kan kalau kita rubah jadi desimal adalah 0,03. Baru kita masukkan 4 juta dikali 1 plus 0,03 dipangkatkan 4. Cara menghitungnya sama, hitung dulu penjumlahannya, kemudian kita pangkatkan 4. Berarti 4 juta kita kalikan dengan 1,12550,881. Nah, ini bisa kita gunakan alat bantunya. Kita punya di angka 4.502.035,24. Untuk yang nomor 4, ini pun sama ya. Kalau kita lihat ini per tahun, sedangkan yang diminta adalah bulan. Berarti kita cari dulu satuannya dalam ukuran bulan. 30% per tahun kita bagi 12, karena kan tadi satu tahun adalah 12 bulan. Berarti kita punya untuk pembagiannya adalah 2,5% per bulan. Nah, ini jangan lupa mengubah persen menjadi desimal, geser komanya ke kiri 2 langkah. Berarti kalau awalnya dari sini ke kiri berarti 1, tambah lagi 2, baru kasih koma. Jadi 0,025. Nah, ini bisa kita masukkan 5 juta dikali 1 plus persentasenya tadi sudah 0,025. Waktunya sudah sama ya, berarti bisa langsung dimasukkan pangkat 2-nya. Oke, dari sini bisa kita hitung dulu penjumlahan dalam kurungnya. Berarti 1 tambah 0,25. 0,025 berarti 5 juta dikalikan 1,050625. Totalnya dapat 5.253.125. Nah, untuk yang nomor 5, kalau bentuk soalnya disajikan dalam tabel seperti ini. Ini konsepnya sama saja. Berarti kan kalau kita coba masukkan, pertama tabungan awalnya ya, kita punya di angka 22 juta. Oke, berarti kita masukkan 22 juta. Nah, kemudian untuk persentasenya atau suku bunganya adalah 3,5 per semester. Nah, ingat, per semester ini nilainya adalah 6 bulan. Jadi ingat ya, satu semester itu adalah 6 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah 1 tahun 6 bulan. Berarti kita tinggal nyamain satuannya dulu. Artinya gini, yang 1 tahun 6 bulan bisa nggak kalau kita rubah menjadi menjadi ukuran semester? Kan kalau 1 tahun itu adalah 12 bulan. Berarti kalau 1 tahun 6 bulan ini adalah 18 bulan ya totalnya, karena 12 ditambahkan dengan 6. Nah, 18 bulan ini bisa nggak kalau kita rubah jadi semester? Kan tadi satu semester itu 6 bulan. Berarti kalau 18 bulan kita bagi 6 bisa ya, dapat 3. Berarti satuan waktunya adalah 3 semester. Nah, berarti tinggal kita masukkan 22 juta, kemudian kita kalikan dengan 1 plus persentasenya tetap ya di soal 3,5%. Ini tidak dirubah, berarti 3,5%. Kalau kita rubah menjadi desimal 0,035. Nah, waktunya berapa? Waktunya tadi yaitu 3 semester. Maka kita pangkatkan di sini adalah dengan pangkat 3. Sekali lagi ya, waktunya atau satuan waktunya harus disamakan. Mau dirubah ke tahun boleh, ke bulan boleh, ke per semester boleh. Nah, kalau sudah kita bisa hitung 22 juta. Nah, ini kita punya ada tabel 3,5% sudah ditentukan, dan N itu apa? N itu kan tadi adalah waktunya. Waktunya ketika 3 kita dapat ini nih, 1,1087. Ini tabelnya ada perbaikan pengetikan ya. Seharusnya gini nih, ketika N-nya 3 dan bunganya 3,5%, berarti nilainya adalah 1,1087. Ketika waktunya adalah 6, maka nilainya adalah 1,2293.
ketika waktunya adalah 18, maka nilai bunganya adalah 1,8575. Jadi tidak kita gunakan semua, yang kita gunakan adalah yang kita butuhkan, yaitu ketika waktunya adalah 3. Ketika waktunya 3, nilainya sudah ada. Jadi mau ngitung pakai kalkulator boleh, menggunakan bantuan tabel juga boleh, hasilnya akan sama ya, 1,1087. Nah, ini kita lanjut perhitungan. Kalau kita kalikan si 1,187, kita kalikan dengan 22 juta, kita dapat di angka 24.391.400. Oke, untuk yang nomor 6, di soal nomor 6 ini pun sama ya, satuannya adalah 9% per semester dan waktunya adalah 3 tahun 2 bulan. Nah, kalau 3 tahun 2 bulan ini kan sama saja seperti 38 bulan. 36 dibagi 38 dibagi 6 ya. Ini kan nggak bisa. Karena kan kalau kita mau rubah ke semester seperti soal sebelumnya kan nggak bisa. Terus solusinya gimana? Solusinya kita jadikan ke bentuk yang lebih kecil, yaitu ukuran bulan. Jadi yang 9% per semester kita bagi 6 dulu. Berarti kan dapat di angka 1,5% per bulan. Nah, tujuannya tadi ya biar satuan waktunya jadi bentuk yang paling kecil. Berarti kan kita lihat ini bulan sudah sama. Berarti bisa langsung dimasukkan. Masukkan ke rumus. Modal awal dikali 1 plus persentasenya sudah ada 1,5% atau 0,015. Waktunya adalah 38. Oke, ini bisa dihitung menggunakan alat bantu. Jadi 10 juta dikali 1,76079828 ya, dan seterusnya. Berarti untuk hasilnya adalah 17.607.982,8. Oke, untuk yang nomor 7, modal sebesar 45 juta dibungakan dengan 4% catur bulan. Nah, ini untuk catur bulan solusinya berarti kita bisa gunakan terlebih dahulu ya. Ingat, untuk catur bulan itu kan satu catur bulan nilainya adalah 4 bulan. Berarti kita bisa gunakan di sini adalah 4% per 4 bulan. Nah, waktunya kita cek dulu. Ini adalah 5 tahun 4 bulan. Sama kayak tadi ya. Kalau kita cek 5 tahun 4 bulan, bisa nggak kita rubah menjadi ukuran setiap 4 bulan? Berarti kan kalau yang 5 tahun 4 bulan, ini sama saja seperti 64 bulan ya. Nah, 64 bulan kan kalau kita bagi 4 bisa dapat 16. Jadi 5 tahun 4 bulan itu sama saja 16 catur bulan. Nah, berarti satuannya kan sama sekarang, yaitu ukuran catur bulan. Oke, berarti kalau satuannya sudah sama bisa kita masukkan 45 juta. Kemudian dikali 1 plus persentasenya nggak berubah ya. Karena kan tidak kita bagi dengan berapapun. Kita bagi dengan apapun. Berarti 0,04 pangkatkan waktunya tadi adalah 16. Berarti 45 juta. Kita kalikan dengan 1,04. Nah, ini kalau kita hitung langsung untuk hasilnya bisa kita rubah menjadi 1,87298124. Oke, kita punya di angka kita punya di angka 84 juta ya. 284.156,05. Oke, untuk yang nomor 8 sekarang. Nah, Pak Adi rutin
setiap bulan. Oke, di sini notnya adalah rutinnya setiap bulan. Berarti kalau rutin setiap bulan, ini dimulai dari bulan pertama. Berarti dari bulan pertama nabung, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dia nabung 2 juta. Jadi gini, di bulan pertama kan nabung 2 juta. Tabungan yang ini di depan didiemin sampai dengan 4 bulan kan, karena yang diminta kan akhir bulan keempat. Berarti 1 ditambah persentasenya 2%, berarti 0,02. Tinggal dipangkatin sama waktunya, yaitu 4 bulan. Berarti uangnya menjadi 2.164.864,32. Nah, ini adalah duitnya dia di bulan pertama. Terus bulan kedua nabung lagi 2 juta. Berarti duit di bulan kedua didiamkan di bank ini hanya selama 3 bulan. Kenapa? Karena kan bulan pertama dia nggak nabung, baru nabungnya di bulan kedua. Jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Jadi didiamkannya selama 3 bulan. Kalau kita kalikan 2 juta dikali 1,02 pangkat 3, kita punya 2.122.416. Oke, sekarang nabung lagi di bulan ketiga. Berarti kan ini tabungannya di bulan ketiga. Untuk hitungannya berarti hanya selama 2 bulan, karena bulan ketiga dan bulan keempat saja yang didiamkan. Berarti waktunya adalah 2 bulan. Kalau kita hitung, kita punya 2.080.800. Dan di bulan keempat dia nabung 2 juta lagi. Nah, di bulan keempat dia cuma ngendap selama 1 bulan ya, karena kan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, berarti pangkatnya 1. Kalau kita hitung 2.040.000. Nah, ini adalah nilai tabungannya di bulan keempat. Sehingga berapa total tabungan dari bulan pertama sampai bulan keempat? Tinggal dijumlahkan, berarti 2 juta dari tabungan bulan pertama dulu ya. 2.164.864,32 ditambah di bulan keduanya 2.122.416 ditambah bulan ketiganya 2.080.880 ditambah bulan keempatnya 2.040.000. Nah, sehingga total akhir tabungannya untuk jumlah seluruhnya ada di angka 8.408.080,32. Nah, ini adalah jumlah tabungannya selama 4 bulan jika rutin setiap bulan menabung dengan jumlah 2 juta. Oke, nomor 9. Sekarang kita coba. Di soal nomor 9 ini kan kalau kita coba pahami dulu. Ini Dadan menabung sejumlah uang senilai A di suatu bank dengan bunga majemuk. Oke. A ini adalah tabungan awal. Terus jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang jadi B. Oke. Berarti kita punya waktu pertama adalah 12 tahun. 12 tahun tabungan akhir. Tadi kan rumusnya jangan lupa ya. MN sama dengan tabungan awal dikali 1 plus persentase pangkat waktu. Nah, berarti ini adalah B karena saldo akhirnya adalah B. Tabungan awalnya adalah A. Kemudian persentasenya kita tidak diberitahu, tetap kita tulis saja 1 plus P pangkat. Nah, waktunya hanya 12 tahun. Kemudian di kejadian lain ini 15 tahun ya. Kita coba tulis di sampingnya boleh. Kalau di 15 tahun saldo akhirnya menjadi 2B. Oke, kita coba gunakan cara yang sama. 2B nabung pertama adalah A dikali 1 plus P. Nah, waktunya adalah 15.
Berarti kan kita harus ngakalin. Gimana caranya dari 12 biar jadi 15. Berarti kita coba cari dulu ya. 12 dikali berapa nih biar jadi 15. Berarti kan pindahin dulu. Jadi 15 bagi 12 ya, dibagi 3, 5/4. Jadi kesimpulannya apa? Dari ujung ke ujung dipangkatin 5/4. Kalau dipangkatin 5/4 berarti kan B-nya pangkat 5/4. Terus sama dengan A-nya juga pangkat 5/4. Nah, yang ini 1 plus P pangkat 12. Oke, kalau 12 dipangkatin 5/4, ingat ya, pangkat ketemu pangkat, pangkatnya dikali. Berarti 12 bisa dibagi 43, kalikan 5 berarti dapat 15. Nah, berarti kan bisa kita rubah menjadi B pangkat 5/4. Ini kan perkalian ya. Pindah kita bagi A-nya pangkat 5/4. Selebihnya 1 plus P pangkat 15. Nah, kenapa harus nyari 1 plus P pangkat 15? Karena kita lihat di sampingnya ada nih 1 plus P pangkat 15. Berarti bisa kita masukkan. Jadi kita punya 2B sama dengan A dikali B pangkat 5/4. Terus kita bagi A pangkat 5/4. Jadi yang 1 plus P pangkat 15 yang kita rubah ya menjadi nilai yang di samping tadi. Oke, kalau sudah, ini bisa kita kali silang dulu. Berarti kita punya untuk B-nya 2B. Ini kan perkalian, pindah kita jadi pembagian. B pangkat 5/4. Sampingnya A per A pangkat 5/4. Ingat, kalau nggak ada angkanya ini secara nggak langsung adalah 1. Nah, terus kalau dibagi dalam bentuk pangkat itu kan sama saja seperti pengurangan. Berarti B yang awalnya pangkat 1 dibagi 5/4 itu sama saja seperti pangkatnya dikurang. Nah, satunya di sini samain penyebut, karena penyebutnya 4, kita rubah jadi 4/4 dikurang 5/4. Atau kita punya ya, yaitu min 1/4. Berarti dari sini kita punya 2B pangkat min 1/4. A-nya juga sama, ini kan 1. Dikurang 5/4, berarti A-nya min 1/4. Kalau sudah, ini bisa ya kalau kita kembalikan. Jadi kita punya 2. Kita lihat yang diminta di salah B per A. Berarti A-nya harus dipindah. Berarti dari sini B per A. Ini kan pangkatnya sama, min 1/4. Maka pangkatnya bisa dikeluarin. Ini kalau nggak ada angkanya berarti 1, karena 2-nya perkalian. Ketika pindah taruh di bawah. Nah, berarti sambung ke sini. Yang B per A pangkat min 1/4. Ini kan 2-nya 1/2. 1/2 itu sama aja seperti 2 pangkat min 1. Terus pangkatnya pindah karena kita butuh B per A saja. Kalau pangkatnya pindah, jangan lupa dia jika pecahan dibalik. Jadi min 1 kali min 4/1. Berarti sama saja ya, min 4 kali min 1 kan 4. Jadi B per A nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16.